Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahihil Bukhari, masih dalam kitabul ilmi. Bab tahridin nabi wafda Abdul Qais ala ay yahfadhu al-imana wal ilma wa yukhbiru ma wara'ahum. Bab motivasi Nabi atau anjuran Nabi SAW kepada wafda. Wafda ini rombongan Abdul Qais yang datang belajar kepada Nabi tentang perkara agama. Apa anjuran Nabi? Ayyahfadhu, agar mereka menjaga iman dan ilmu. Kemudian mengabarkan kepada orang-orang yang ada di belakang mereka, yaitu di kaum mereka. Hadis wafdu Abdul Qais ini sudah disebutkan dalam Kitabul Iman. Hanya saja Imam Bukhari mendatangkan hal ini dalam Kitabul Ilmi karena ada faedah ilmiah yang berkaitan dengan menyampaikan ilmu, menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Wa qala Malik bin Huwairis qala lana an-nabiyyu irji'u ila ahlikum fa'allimuhu. Malik bin Huwairis, salah satu dari rombongan Abdul Qais, berkata, Nabi SAW berkata kepada kami, irji'u, pulanglah kalian ke kampungmu, lalu ajarkan hal itu tentang apa? Tentang yang diajarkan Nabi kepada orang-orang yang ada di kaum kalian. Qala haddatsana Muhammad ibnu Basyarin. Muhammad bin Basyar ibnu Utsman. Laqabnya ini Bundar. Bundarun. Qala haddatsana Gundarun. Kalau Gundar ini nama aslinya adalah Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far al-Hudhali, Rabibu Syu'bah. Dia ini anak tiri Syu'bah. Karena Syu'bah Ibnul Hajjaj nikah dengan ibunya. Rabib atau Rabibah ini adalah mahram, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 24, wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Muhammad bin Ja'far ini banyak mengambil hadis dari bapaknya, yaitu Syu'bah. Qala haddatsana Syu'batu Abul Bistam An-Nabi Jamrah. Abu Jamrah ini namanya adalah Nasru ibnu Imran ibnu Isam Al-Basri. Qala kuntu utarjimu baina ibni Abbasin wa baina an-nasi. Kata Abu Jamrah, dulu aku sebagai penerjemah antara Ibnu Abbas dan manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang Iran kalau saat ini, Persia, yang mana mereka tidak paham bahasa Arab, sehingga Abu Jamrah ini menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Persia agar mereka paham apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Faqala inna wafda Abdul Qais, ini yang berkata adalah Abdullah bin Abbas. Sesungguhnya rombongan Abdul Qais atau Nabiya, mereka mendatangi Nabi SAW. Faqala manil wafdu. Lalu Nabi SAW berkata, manil wafdu, rombongan siapa ini? Au manil qaum, atau kaum dari mana ini? Qalu Rabi'ah.
Ini adalah rombongan Robi'ah. Faqala marhaban bil qaum. Lalu Nabi mengucapkan marhaban, selamat datang kaum. Atau wafdi. Di sini ada syak, ada keraguan dari seorang rawi. Ghairu khazaya wala nadama. Yang tidak ada nadama, penyesalan. Tidak bersusah payah dan tidak ada penyesalan. Qalu, kemudian mereka berkata kepada Nabi, inna natika min syuqqatin ba'idah. Sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat yang jauh, dari kampung yang jauh. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffarin mudar. Sementara di antara kami dan kamu, di antara kampung kami dan kampungmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada jalan di mana ada kafir Quraisy atau kafir yang memudaratkan. Kita tahu bersama bahwasanya di awal-awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi begitu banyak penindasan, penganiayaan terhadap kaum muslimin yang ikut dakwah Nabi Muhammad. Nah, apabila mereka dari kabilah yang lemah, tidak memiliki kekuatan, maka akan dibantai oleh kabilah yang besar. Jadi ta'assub qabaliyah itu sangat kental di negara Arab. Dulu maupun sekarang. Hak ala batin, di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Pokoknya kalau sudah kabilah yang berbicara, mereka rela mengorbankan jiwa. Kemudian wala nastati'u an na'tika illa fi syahri haram. Dan kami tidak sanggup mendatangimu kecuali di bulan haram. Fi syahri haram, di bulan haram itu ada empat bulan. Apa saja itu? Rajab, Sya'ban ya, masuk dalamnya Sya'ban. Sehingga di tengah-tengah mereka sudah sudah ma'ruf bahwa di bulan ini, 4 bulan ini tidak boleh terjadi pertumpahan darah, pembunuhan ataupun peperangan. Akhirnya mereka bisa melakukan perjalanan menuntut ilmu kepada Rasulullah di bulan-bulan ini. Famurna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana nadhu bihil jannata. Lalu perintahkanlah kepada kami tentang suatu perintah yang kami kabarkan nantinya kepada orang yang ada di belakang kami, yaitu kaum kami. Nadkhulu bihil jannah. Lalu kami masuk surga dengan sebab perintah tersebut. Lihat, dia meminta sesuatu, penjelasan tentang ilmu, tentang suatu ibadah, dia amalkan dan orang-orang yang ada di belakangnya. Nadkhulu bihil jannah, dan kami masuk surga dengan sebab. Kita tahu bahwasanya amalan soleh adalah sebab dukhulul jannah. Meskipun itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa bimuqabil, bukan tukar menukar antara amalan dengan surga. Ya Allah, saya sudah sholat puluhan tahun, mana surganya? Ini tukar menukar, enggak. Tapi birahmatillah wa bifadlihi. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum bi an arba'in. Lalu dia memerintahkan 4 hal dan melarang 4 hal. Amarahum bil imani billahi azza wa jalla wahdah. Yang pertama kali dia perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada mereka adalah iman billah, beriman kepada Allah. Karena ini merupakan asas atau landasan bagi seluruh ibadah. Seandainya pondasi rumah itu tidak ada, maka yang ada di atasnya itu akan hancur. Nah, pondasi ibadah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat yang berbunyi bahwasanya iman adalah landasan amalan soleh. Di antaranya dalam surah An-Nahl
ayat 97. Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Nih, dan dia melandasi amalan solehnya dengan keimanan, maka baginya kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang terbaik pula di akhirat kelak. Maka seseorang yang dia beribadah kepada Allah tanpa dasar iman, maka tidak diterima. Sia-sia apa yang dia lakukan. Qala hal tadruna mal imanu billahi wahda. Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah saja? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini merupakan jawaban bagi mereka yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui. Allahu a'lam. Ini kalau sudah Rasulullah meninggal dunia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kita katakan Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Karena perkara ibadah itu yang mengetahui hanya dua ini, Allah dan Rasulnya. Sumber pengambilan ibadah, akidah, dan hal-hal yang mengantarkan kepada surga Allah dan menjauhkan dari nerakanya adalah bersumber dari Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu Ramadan wa tu'tul khumus minal magnami. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa itu iman kepada Allah saja. Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam. Padahal kita ketahui rukun Islam adalah amalan zahir. Rukun iman adalah amalan batin. Tak kala Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, dia jawab dengan apa? Dengan amalan batin. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjawab iman dengan arkanul Islam ini menunjukkan sesuatu hal yang saling berkaitan, saling ada, saling mendukung. Tidak boleh seseorang itu beriman tapi tidak ada rukun Islam pada dirinya. Jadi iman qaulun wa amal, yaitu perkataan dan perbuatan. Tidak hanya sekedar tasdikun bil qalb, yaitu pengakuan di dalam hati semata tanpa disertai oleh apa? Oleh amalan. Ini merupakan keyakinan atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang memasukkan amalan ke dalam iman. Wa nahahum anid dubabi wal hantamati wal muzaffati. Wa nahahum, dan dia melarang mereka dari dubab. Dubab ini adalah menggunakan wadah yang biasanya digunakan oleh orang-orang musyrik membuat khamar. Membuat apa? Membuat khamar. Wal hantama wal muzaffa, ini jenis-jenis minuman yang dilarang, yang itu sudah dijelaskan di dalam Kitabul Iman. Qala subba rubba qala an-nakiru wa rubbama qala al-muqayyari qala ihfadhu wa akhbiruhu min wara'akum. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada mereka, ihfadhuhu, ai hafallah keempat perintah dan keempat larangan tersebut. Wa akhbiruhu ma wara'akum, dan kabarkanlah kepada orang yang ada di belakang kalian. Ini perintah untuk menjaga ilmu dan menyampaikan ilmu.
Karena thalibul ilmi tidak hanya mencukupkan untuk dirinya sendiri, tapi dia menyampaikan pula kepada keluarga, kepada saudaranya, tetangganya, dan yang lainnya. Karena itu adalah bukti kecintaan dia kepada saudaranya yang lain. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, babur rihlati fil mas'alatin nazilati wa ta'limi ahlihi. Bab rihlah. Rihlah itu melakukan perjalanan dalam permasalahan yang terjadi, wa ta'limi ahlihi, dan mengajarkan keluarganya. Bab dianjurkan seseorang itu untuk rihlah. Rihlah fi talabil ilmi, melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Ada sebagian besar para ulama itu melakukan rihlah, pergi ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ke Hijaz, dan yang lainnya untuk mengambil ilmu dari ulama-ulama yang ada di sana. Ada pula yang mencukupkan hanya di negaranya saja atau hanya di kampungnya. Kalau sekiranya di kampungnya itu sudah mencukupi, di sana ada ahlul hadis, ahlu fikih, ahlu nahu, ahlu sorob, maka dia tidak rihlah seperti Asy-Syaukani, Son'ani, dan yang lainnya. Itu dia mencukupkan hanya di negeri Yaman saja, tidak rihlah keluar negeri. Nah, jadi rihlah itu bukan suatu kewajiban bagi penuntut ilmu, akan tetapi yang wajib adalah menuntut ilmu kepada orang yang memiliki kemampuan terhadap ilmu-ilmu syariat ini. Apalagi kalau sekiranya ada masalah yang terjadi pada dirinya, dia tidak mengetahui solusi atau jawaban dari permasalahan yang dihadapi, maka dia mungkin melakukan rihlah. Tapi sekarang teknologi sudah maju, tinggal SMS atau WA atau kirim chatting gitu, maka dengan mudah akan dibalas meskipun dia di Saudi atau di Yaman atau di negara-negara yang lain. Ini merupakan kemudahan, akan tetapi banyak yang tidak memanfaatkan kemudahan ini karena teknologi itu adalah wasilah ilal khair wa ila syarr, wasilah menuju keburukan atau menuju kebaikan, tergantung siapa yang menggunakannya. Komputer adalah alat yang sangat menurut kepada siapa yang menggunakannya. Kalau digunakan dalam hal keburukan, dia akan nurut juga. Dia tidak melarang orang yang menggunakan, jangan gunakan saya dalam hal maksiat ya, gunakan saja dalam hal yang baik. Enggak ada. Qala haddatsana Muhammad ibnu Muqatil. Muhammad ibnu Muqatil Abul Hasan Al-Kisai. Abul Hasan Al-Kisai. Qala akhbarana Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini banyak sekali gelar atau takdil yang diberikan ulama kepadanya. Siqatun, sabatun, hafidun, imamun, mujtahidun. Sampai-sampai Ibnu Hajar tak kalah memberikan komentar terhadap Abdullah bin Mubarak ini, yang katakan jama'at fihi khisalul khair. Dia mengumpulkan seluruh kebaikan. Dia seorang alim, seorang dermawan, dia seorang mujahid pula. Sampai-sampai dia membagi waktunya. Tahun ini menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, tahun berikutnya ikut perang. Jadi tidak mencukupkan hanya nuntut ilmu saja, meskipun itu adalah jihadul akbar, jihad yang paling besar. Tapi dia juga jihadu as-saif, jihad dengan pedang. Dan dia juga ajwadun nas, manusia yang sangat dermawan. Kalau sekiranya ada murid-muridnya yang tidak memiliki biaya untuk menuntut ilmu, dia yang akan biayai. Dia akan mengeluarkan
uang untuk membiayai penuntut ilmu yang bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama. Qala akhbarana Umar ibnu Sa'idin ibnu Abi Husain Al-Makki Sikotun. Dia ini orang Mekah. Qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Mulaikah. Abdullah ibnu Abi Mulaikah. Abi Mulaikah ini namanya Zuhair ibnu Abdullah. Zuhair ibnu Abdullah. An Uqbata ibnul Haris annahu tazawwaja bintan. Bahwasanya Uqbah ibnul Haris menikahi seorang perempuan yang namanya adalah Goniyatun. Namanya Goniyah. Goniyah itu kalau bahasa Indonesia wanita yang kaya. Li Abi Ihabin ibni Aziz, putri Abu Ihabin ibnu Aziz. Fa'atathu imra'atun. Lalu ada seorang perempuan mendatanginya, mendatangi Uqbah ibnul Haris. Ibnu Hajar mengatakan enggak dikenal siapa Imro ini. Yang jelasnya dia adalah yang menyusui Uqbah bin Haris dan Goniyah. Faqalat inni arda'tu Uqbata wallati tazawwaja. Lalu perempuan tadi mengatakan, aku yang telah menyusui Uqbah dan istrinya, yaitu Goniyah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah punya anak, sudah puluhan tahun nikah, terus datang perempuan ngomong seperti itu. Maka ini musibah. Kenapa? Karena harus dipisahkan. Karena saudara sepersusuan adalah mahram. Faqala laha Uqbah ma a'lamu annaki arda'atni. Aku tidak mengetahui kamu menyusuiku. Wala akhbartani, dan engkau tidak memberitahukan kepadaku. Jadi Uqbah ini berusaha berdalil untuk menafikan apa yang disampaikan. Kalaupun benar yang kamu sampaikan, ini sudah waktu yang lama dan saya enggak mengetahui hal itu. Sementara kan kita tahu bahwa agama kita tidak menghukumi seseorang itu berdosa kalau dia melakukan sesuatu di atas kejahilan. Jadi Uqbah ini berusaha bahwa saya melakukan hal ini karena ketidaktahuan. Kamu tidak mengabarkan dan saya tidak tahu juga kamu menyusui saya. Bagaimana dia tahu? Dia kan masih kecil. Masih kecil kan? Di bawah 2 tahun. Nah, jadi permasalahan fikih yaitu saudara sepersusuan maka nanti menjadi mahram. Contoh gambarannya seperti ini. Saya punya anak namanya Izzah. Punya anak namanya Izzah, anak pertama. Tak kala istri saya menyusui Izzah ini, datanglah orang Arab yang istrinya itu berhari-hari belum mengeluarkan air susu atau ASI. Karena khawatir anaknya ini meninggal dunia, akhirnya datang kepada kami. Kebetulan alhamdulillah berlebih susu yang dikeluarkan. Kemudian meminta agar agar anaknya itu disusui. Ya udah kami susui. Terkadang disusui dua-duanya. Nah, sampai 5 kali bahkan lebih 5 kali sampai kenyang. Maka tadi si Soleh ini namanya Soleh dengan Iza itu saudara apa? Saudara sepersusuan. Soleh dan Muslim dan Iza kemudian saya
dan istri saya, kemudian saudara-saudara saya dan saudara-saudara istri saya, itu adalah mahram bagi dia, bagi si soleh ini. Kenapa? Karena dia ini bimanzilatil walad, sama kedudukannya dengan anak kandung. Jadi paman-pamannya atau bibi-bibinya Iza menjadi juga paman dan bibinya si soleh ini. Dan tidak berlaku sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Iza ini nanti tidak ada hubungannya dengan saudaranya si soleh, orang tuanya soleh, ibunya soleh, dan yang lainnya. Ada keluarga-keluarganya si soleh itu bukan mahram bagi Iza ini. Yang menjadi mahram hanya satu, yaitu anak yang disusui tadi, yaitu si soleh. Nah, ini perlu dipelajari lebih detail, lebih terperinci agar tidak salah. Karena ketika saya bertamu ke rumah soleh, ada saudara-saudara perempuannya si soleh ini menampakkan wajahnya, menganggap kita adalah hubungan keluarga, menganggap saya dengan si akhwat ini adalah mahram. Wah, enak banget ini. Saya katakan nggak boleh, nggak boleh seperti ini. Kita nggak ada hubungan sama sekali. Yang ada hubungan itu hanya soleh saja. Ada pula yang menganggap lagi kalau sekiranya si soleh nyusu lagi ke ibu susuan yang lain, maka nanti saudaranya si soleh dari ibu yang lain itu saudara juga dengan Iza. Enggak ada hubungan. Ada orang Arab yang menganggap seperti itu. Ini kan si soleh nyusu dengan ini, maka si Iza nanti juga saudara dengan si ini. Enggak ada. Itu terlalu jauh. Jangankan itu, ibunya soleh, bapaknya soleh saja bukan mahram bagi apa? Bagi si Iza. Jadi ini mahramiyah abadiyah, yang sifatnya abadi. Ya, apabila dia sudah disusui sampai 5 kali dan kenyang, maka dia menjadi mahram abadi. Apa sih mahram itu? Mahram adalah yang tidak boleh dinikahi, haram untuk dinikahi. Allah sebutkan panjang lebar di dalam surah An-Nisa ayat 23. Ada 13 atau 14 mahromat di sana. Silakan dilihat. Faraqiba ila Rasulillah. Lalu dia menunggangi kendaraannya menuju Rasulullah. Karena Uqbah bin Haris ini di Mekah. Kemudian dia pergi ke Madinah, mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang hal ini. Ini permasalahan yang besar ini. Sudah bertahun-tahun nikah. Kemudian ada seorang wanita yang mengaku dia pernah menyusuinya dan menyusui istrinya. Faqala Rasulullah wa kaifa wa qad qila. Bagaimana lagi? Sudah dikatakan seperti itu. Fa faraqaha Uqbata wa nakahat zaujan ghairah. Lalu Uqbah bin Haris menceraikan istrinya Goniyah tadi, lalu menikahi istri yang lain yang namanya adalah Duraibun. Jadi zaujan atau zaujah ini adalah kalimat mustarak, kalimat yang bersyirikat antara laki-laki dan perempuan. Kadang zaujun, kadang zaujah. Zaujun juga boleh untuk perempuan, boleh juga untuk laki-laki. Tapi tidak sebaliknya. Zaujah untuk laki-laki, dia hanya khusus untuk perempuan. Nah, yang menjadi syahid dalam bab ini adalah raqiba ila Rasulillah bil Madinah. Dia pergi melakukan perjalanan ke Madinah untuk bertanya tentang masalah yang terjadi pada dirinya. Babu at-tanaubu fil ilmi. Waktunya mepet. Jadi bab yang sebelum yang kita baca tadi, bab rihlah,
mengenai rihlah dalam menuntut ilmu itu sangat dianjurkan, dan itu harus ada izin dari orang tua. Kalau sekiranya orang tua mengatakan, "Nak, sudah, kamu gak usah rihlah," maka dia menggabungkan dua kebaikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya dan mencukupkan menuntut ilmu kepada ustadz-ustadz yang ada di kampungnya. Apalagi seorang akhwat yang melakukan perjalanan tanpa mahram, ini merupakan musibah di atas musibah. Apalagi kalau dia bermudah-mudah melakukan safar tanpa mahram, meskipun itu safar dalam rangka menuntut ilmu, maka ini adalah keharaman. Kata Rasulullah, "Tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang itu safar, seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.